Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Batur Rahman. Saya dan ini rekan saya Muhammad Ardian Bayaki. Dari Probolinggo. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Oke, di sini saya akan memberi sedikit materi tentang cara beretika di media sosial. Mungkin dari teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan etika. Takjub. Ya. Etika, baik saya akan terangkan sedikit. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat mengenai nilai dan kualitas, mengenai standar dan penilaian moral. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, etika itu bisa dianggap kayak kita menghormati kepada orang lain. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain juga. Lanjut ke slide selanjutnya, gimana cara beretika yang baik dan benar dalam media sosial. Satu, yaitu menggunakan kata atau kalimat yang sopan. Maksudnya yaitu saat kita mengirim pesan atau memberikan opini terhadap orang lain, kita itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Sepatutnya yaitu kita tidak dapat menyindir terhadap orang tersebut sehingga orang tersebut itu merasa sakit hati mendengar kata-kata kita. Dua, yaitu stop menyebarkan hoax dalam bermedia. Karena menyebarkan berita hoax ini, yaitu atau berita yang belum tentu keasliannya, dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap orang tersebut yang membaca terhadap berita tersebut. Nomor tiga, yaitu stop bullying di media. Pada saat ini bullying ini sering terjadi pada anak-anak remaja yang masih memiliki sifat kesenangan, yang belum tahu betul tentang emosional, sehingga remaja tersebut belum mengetahui jati dirinya itu sendiri, apa dia orang yang penyabar atau ngambang. Ketika orang remaja itu dibully, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertengkaran dari dua pihak tersebut. Nomor 4, yaitu jaga perasaan orang lain saat menuliskan sesuatu di media. Hal ini berkaitan erat dengan poin nomor 1. Kadang ada orang yang menganggap kita itu sudah menggunakan bahasa yang sopan, tapi orang itu nangkapnya karena kita masih salah. Jadi kita itu nggak berpatokan kepada sopan saja. Jadi harus memikirkan dari segi psikologisnya, yaitu kita harus memahami perasaan dari orang lain tersebut. Nomor 5, yaitu tidak membagikan privasi orang lain tanpa izin. Ini contoh gampangnya itu seperti nomor WA. Misal ya temannya itu minta, tapi misal minta nomor saya, tapi kamu itu langsung membagikan ke temannya, tapi tanpa izin saya, itu merupakan hal yang tidak baik. Karena itu merupakan privasi saya, jangan disebar terhadap orang lain. Nomor 6, yaitu jangan menyebarkan sebalik yang tidak jelas asal atau websitenya. Itu hal ini sering terjadi kepada orang awam yang tidak mengetahui apa fungsi dalam media tersebut. Hal ini bisa berpotensi untuk mencuri data-data seseorang sehingga digunakan untuk penipuan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, dilanjut saja ya kalau tidak ada. Dampak positif dari beretika yang benar dalam media sosial. Dampak yang pertama yaitu mendapatkan kesan yang baik. Maksudnya, bila mana kita sudah menggunakan etika yang sopan, baik, dan menghormati terhadap orang lain,
secara otomatis kita itu sudah mendapatkan citra dari orang tersebut. Jadi kalau sudah mendapatkan citra baik itu, maka kita sudah gampang untuk mau kemana-mana itu gak ada rasa-rasa gitu, gampangnya rasa-rasa. Poin kedua yaitu mendapatkan relasi atau teman baru. Berkaitan dengan poin 1, bila kita sudah mendapatkan citra baik, maka kita juga akan mendapatkan, tidak segan-segan dapat mendapatkan teman baru. Sehingga hal ini dapat mendapatkan relasi terhadap kita yang dapat berdampak baik untuk kedepannya. Yang ketiga adalah terhindar dari permusuhan. Karena dengan kita memiliki kesan yang baik, membuat kita jauh dari permusuhan atau kebencian dari orang lain. Kan ketika kita sudah baik, ya, gak mungkin orang baik itu dimusuhin. Kalau orangnya nomor ya gak tahu. Nomor poin keempat yaitu terhindar dari teror-teror yang gak jelas. Maksudnya yaitu bila mana kita sudah mendapatkan citra baik kepada siapapun dalam bermedia, hal-hal yang tidak jelas seperti pesan dan identitas yang tidak jelas seperti dibajak itu sangat berbahaya sehingga dapat merusak citra kita yang baik bisa menjadi jelek seketika. Oke, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gempa buruk bila tidak beretika. Hal itu sering terjadi oleh kalangan para remaja. Yang pertama yaitu biasanya orang tidak beretika itu mendapatkan kesan yang buruk atau citra yang buruk karena sering menggunakan kata-kata yang tidak sopan, menjelekkan atau menggunakan bahasa yang kotor. Akhirnya orang-orang di sekitar atau orang yang baru kenal dengan dia kurang nyaman sehingga citranya menjadi buruk. Yang kedua yaitu sulit cari teman dekat atau relasi. Hal itu kembali ke poin pertama, karena dampak yang buruk, citra yang tidak baik, maka teman dan relasi pun akan susah didapatkan. Hingga bila mana kita nanti mau bekerja atau mencari kenalan untuk belajar, tugas, bila kita mahasiswa dan kalian belajar itu akan susah karena teman-teman itu jauh dari suka. Ya. Yang ketiga yaitu sering mendapatkan komen atau pesan yang kurang baik. Karena kita sering menghina orang lain atau tidak menggunakan bahasa yang baik atau kotor bila berbicara di media atau di orang lain, mengirim pesan kepada orang lain, tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain tersebut atau teman kita itu buruk juga kepada kita, cara berbicara, mengirim pesan atau perilaku. Jadi dan juga seperti karmalah. Yang terakhir yaitu sering merasa tidak tenang karena sering merasa tidak tenang itu karena menyebabkannya ya banyak musuhnya, karena banyak musuh orang yang banyak tidak suka dengan kita akhirnya banyak meneror dengan mengirim pesan-pesan tidak jelas atau mengirimkan sebuah link phishing yang bersifat bisa mencurigakan itu, dan bahkan ada yang bahkan sampai di-hack gitu dibaca namanya terus namanya dijelek-jelekan di otak-atik sehingga nama kita yang citranya sudah jelek tambah jelek lagi. Yang selanjutnya yaitu cara berubah ke yang benar. Bila mana kita melakukan hal yang tadi yang berdampak buruk, maka kita harus sepatutnya berubah dari yang benar. Yang pertama yaitu berusaha untuk minta maaf. Nah, itu adalah yang pertama itu paling penting. Bila mana kita memaafkan itu orang lain dia bakal suka ya. Jadi kita harus minta maaf dengan mengirim pesan atau komen suatu hal yang dimana komenan itu kita buat buruk. Yang kedua yaitu mulai terbiasakan diri dengan sopan. Bila mana kita sudah minta maaf, kita harus belajar lagi untuk mengolah kata yang dimana yang dulunya kita menggunakan bahasa yang kurang baik, kotor, belajar untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik, sopan, sehingga orang lain itu juga merasa enak, tenang, nyaman didengarnya dan dibaca. Yang ketiga, menambah wawasan kita belajar mengilah sesuatu. Yang dimana kita dahulunya sering menyebarkan hoax karena sifat buruk kita sering menipu orang atau membuat berita
pintar memilah. Dengan memilah itu kita tidak perlu lagi menyebarkan hoax, melainkan menyebarkan berita yang benar, valid dan fakta, sehingga itu tidak merugikan orang lain, sehingga menjadi tidak merusak mindset pola pikirnya orang-orang. Yang keempat, yaitu stop menyebarkan sesuatu hal yang membuat tidak nyaman, seperti link yang tidak jelas, yang bersifat penipuan, atau bahkan gambar-gambar yang tidak pantas itu. Biasanya dikirim-kirim itu biasanya kalau orang nggak senang. Tidak senonoh untuk Tidak dilihat. senonoh untuk dilihat karena saking bencinya. Makanya kita stop menyebarkan itu. Biar apa? Biar orang lain itu juga apa ya? Bisa kembali senang kepada kita. Yang terakhir yaitu belajar untuk sabar dan menanggapi dengan positif suatu hal. Bila mana kita sudah memberikan efek yang buruk atau dampak yang buruk bagi orang lain, kemungkinan besar orang lain juga berbuat buruk pada kita. Yang bisa kita lakukan adalah yaitu dengan minta maaf dan bersabar. Bila mana kita sudah minta maaf tapi tidak maafkan, ya mungkin wajar karena kelakuan kita tidak buruk. Makanya harus sabar, tetap anggap aja namanya apa? Kuatan. Karma. Karena kita juga buruk ke orang lain, gak mungkin kan orang lain memaafkan dengan mudah. Pasti ada yang sulit, bahkan ada yang kita memaafkan. Jadi cara satu-satunya sabar itu. Sabar ya. Mungkin Iya, mungkin di sini ada yang mau bertanya. Bila mana orang tahu. Saya tanya. Monggo ke depan. Ayo. Bagaimana cara beretika kepada dalam media sosial, beretikannya kepada guru? Oh, berarti maksudnya itu gimana cara yang benar untuk Mengejet ya? mengirim pesan terus. Pesan. Ya. Oke, terima kasih. Monggo langsung dijawab saja untuk kakaknya gini. Yang pertama yaitu menggunakan salam. Sudah. Pasti itu salam. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Sebaiknya meskipun gurunya kita itu sama-sama orang Jawa atau orang Madura atau orang satu daerah, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu selalu sebutkan nama setelah salam, sehingga guru tersebut kenal dengan kita. Meskipun sudah kenal, tetap saja kita harus menyebutkan nama dengan dan tujuan kita, hingga guru itu paham. Serta bila mana kita sudah mendapatkan informasi dari guru tersebut, kita itu sepatutnya mengucapkan terima kasih dan menutup dengan sebuah salam. Paham? Gimana untuk Mas Bahrul jawabannya? Puas dulu kalau puas asal pernah menjawab. Sudah puas katanya Mas, sudah. Ada Mungkin lagi? dari yang lain. Mungkin yang lain mau bertanya lagi, mungkin ada yang kurang paham atau kurang mengenal, artinya masih ada Kurang set? unek-unek gitu. Monggo maju ke depan. Saya tanya. Ya, maju, biar adil ya Mas Bahrul. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi teman kita kalau teman kita itu sering dibully? Monggo dijawab langsung aja Mas. Ya, Kan aku teman saya apa? Bagaimana Pak? enggak dulu aja. Dulu, Pak. Ayo. Ya, dibantu tentunya. Ya, kita jawab aja. Yang pertama yaitu teman kita dilindungi dengan orang membuli teman kita itu dikasih nasihat. Nasihat dulu aja. Kalau nggak bisa nasihat 2 kali 3 kali tegur. Tegur itu agak keras dikit suaranya. Agak tegas. Agak tegas. Anaknya itu takut. Takut. Nah, kalau nggak bisa lagi kan kayaknya ngotot orang. Ya sudah, laporkan ke guru aja. Kalau di lingkungan sekolah, biasanya di lingkungan sekolah kemudian laporkan ke guru. Biasanya kapok, soalnya mendapatkan surat panggilan orang tua. Ya, biasa. Berhenti ya. Soalnya takut sama bapaknya itu.
Biasanya gitu, dilaporkan aja dulu. Kalau sudah memang ditegur nggak bisa, biar orang tua yang panggil, dihukum di rumahnya. Biar anak yang suka membuli itu jerah gitu. Jerah. Ulangin membuli anak orang lagi. Karena membuli itu dapat gimana ya? Dapat Bisa psikis, mental. ya, dapat merusak mental anak yang dibully. Kalau yang kan sudah dipanggil orang tuanya, di rumahnya pasti dimarahin sama bapaknya. Kalau bapaknya sama agak kan ya tipis-tipis ceples dia. Takut. Oke, mungkin itu untuk jawabannya. Gimana Mas Bram? Apakah sudah paham? Apakah tidak perlu melawan? Melawan. Aduh, Oh, Yang jangan, nanti panjang. Takutnya, iya kan satu sama satu. Biasanya kan anak sekarang bawa golongannya itu takut bawa celurit gitu kan. Tangannya putus kasih, Anda bisa sekolah, bisa nulis. ya begitu. Gimana Mas Lebih Bram? baik dilaporkan aja. Ya, Biar bilang panjang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain Ada lagi? Ada lagi. Wis tak, kalau sudah nggak ada materi kali ini akan saya tutup. Terima kasih untuk kalian semua mau mendengarkan. Mungkin ada salah kata dari kita. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Wah. Foto.